Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga kita di rumah masing-masing. Mari kita memulai mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami memulai ibadah kami, ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan memberkati menyertai kami. Kami persembahkan ibadah kami malam hari ini bersama dengan keluarga kami, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, mari dengan penuh sukacita kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan segenap hati kita dan mengucap syukur untuk setiap pertolongannya di dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan.
pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk membawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dengan satu pujian kita akan menyembah Tuhan, kemudian kita akan membawa seluruh doa syafaat kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini kita membawa pokok doa kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Di rumah masing-masing, mari kita berdoa dengan pokok-pokok doa yang akan saya sebutkan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dalam situasi dan keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kiranya Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat kementerian yang terkait, dan kita juga berdoa untuk kepala-kepala daerah supaya diberi hikmat kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan normal yang baru, baik itu secara ekonomi, pendidikan, politik, sosial. Bersama-sama mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam keadaan seperti sekarang ini,
yang semua serba sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah bagi kami semua. Biarlah kami selalu terus berpengharapan kepadamu. Secara khusus berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kementerian, kepala-kepala daerah. Kau memberkati dengan kebijakan-kebijakan dalam mengatur kehidupan normal yang baru. Bagaimana harus berdampingan dengan virus corona yang masih ada dan merebak di berbagai tempat, di berbagai daerah. Kau memberkati supaya segera vaksin daripada virus ini boleh ditemukan, sehingga virus ini tidak lagi mengganggu kehidupan kami sekalian. Kami percaya ini semua ada rencana Tuhan untuk kebaikan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk terus berharap hanya kepadamu. Tuntun berkati dengan hikmat-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, supaya mengambil keputusan kebijaksanaan dengan tepat. Malam hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruh jemaat yang menghadapi berbagai pergumulan ekonomi. Kiranya kita semua boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan, terus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berikan kekuatan iman di dalam nama Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi keadaan kehidupan yang sulit seperti sekarang ini, supaya kami terus dikuatkan iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan. Kau tetap memberkati, mencukupkan segala kebutuhan hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami bersyukur dalam kekurangan kami, Engkau memberikan kami hati untuk rela berbagi dengan saudara-saudara kami yang lebih membutuhkan dalam kehidupan mereka, dalam kekurangan mereka. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Tambahkan segala berkat sehingga kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berikan perlindungan supaya anak-anak-Mu Tuhan yang lanjut usia terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Demikian juga yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Konkin, juga Oma Aiwan, untuk Ibu Nursia, untuk Ibu Lestari, untuk Oma Yati. Biarlah Tuhan terus memulihkan keadaan saudara-saudara kami yang sakit. Damai sejahtera Tuhan memberikan kekuatan menyertai saudara-saudara kami. Malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang menantikan proses sekolah, yang ke perguruan tinggi. Tuhan menuntun. Kau memberkati Lena, memberkati Richard, memberkati Yuda, mereka yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kau memberi hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan yang tepat. Bahkan dalam situasi keadaan seperti sekarang ini, Kau yang menuntun mereka semua. Demikian juga anak-anak kami yang masih SD, SMP, SMA, bahkan masih TK. Dalam keadaan seperti sekarang ini, biarlah mereka juga tetap diberikan ketekunan belajar di rumah masing-masing, sehingga mereka juga tetap sukacita walaupun belajar di rumah. Engkau melindungi mereka juga dari sakit penyakit virus bakteri, sehingga mereka dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun, memberi hikmat, jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam usaha, dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini mari Bapak Ibu berdoalah kepada Tuhan segala pergumulan-pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh doa syafaat kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah yang akan mengabulkan segala doa dan permohonan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bawa doa kami sebagaimana Tuhan telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus ketika kita bersama-sama nanti akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu bersama-sama kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Dengan segenap hati kita, mari kita memuji Tuhan. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya di tangan Tuhan, oleh berkata-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya di tangan Tuhan, oleh berkata-Mu. Ku aman karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya di tangan Tuhan, oleh berkata-Mu.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini mari bersama-sama sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu di malam hari ini dalam ibadah keluarga kami di rumah masing-masing. Kau menyertai dan menuntun kehidupan kami. Secara khusus malam hari ini kami akan belajar satu kebenaran tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami membuka hati kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu tema tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Banyak orang memahami bahwa Roh Kudus bekerja pada era tertentu, yaitu pada era di mana setelah Yesus naik ke surga, disitulah Roh Kudus berkarya, baru muncul karya Roh Kudus di situ. Dan banyak pemahaman yang menyatakan hal itu, sehingga pada malam hari ini kita perlu belajar apakah karya Roh Kudus itu hanya ada di dalam perjanjian baru saja? Apakah tidak ada di dalam perjanjian lama karya Roh Kudus? Atau banyak orang menganggap bahwa Roh Kudus itu pribadi yang ketiga, punya level yang lebih rendah daripada Yesus, daripada Bapa di surga, karena dia datang untuk yang ketiga atau yang paling akhir. Sehingga orang menganggap bahwa Roh Kudus jauh lebih rendah daripada Yesus dan jauh lebih rendah daripada Bapa. Malam hari kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal, Allah yang esa, maka Roh Kudus adalah Allah. Sehingga malam hari ini mari kita akan melihat bahwa karya Roh Kudus sudah terjadi di dalam perjanjian yang lama. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ dikatakan ada Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah artinya Roh Kudus sudah berkarya di dalam penciptaan, di dalam karya penciptaan. Yang dimaksud melayang-melayang di sini bukan berarti terus Roh Kudus itu tidak punya tujuan, Roh Allah itu tidak ada tujuan, atau Roh Allah itu tidak melakukan sesuatu. Justru kalau kita pahami di dalam firman Tuhan ini, karya Roh Kudus sudah ada di dalam karya penciptaan. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Roh Kudus ambil bagian di dalamnya. Maka arti melayang-layang di atas permukaan air ini bukan berarti Roh Kudus tidak berbuat sesuatu, hanya melayang-layang tanpa tujuan, atau seperti orang kebingungan seperti itu, bukan. Tapi Roh Kudus ikut ambil bagian di dalam karya penciptaan yang Allah lakukan. Jadi Roh Kudus sudah ada pada masa penciptaan. Roh Kudus sudah berkarya di masa penciptaan. Dan ini menjadi pengertian bagi kita bahwa Roh Kudus sudah berkarya bukan setelah Yesus naik ke surga saja, tetapi sejak di dalam perjanjian lama. Secara khusus Roh Kudus berkarya di dalam penciptaan. Sebagaimana yang kita baca malam hari ini, bahwa Roh Kudus ambil bagian di dalam karya penciptaan. Dan kalau kita bisa melihat juga di dalam ayat yang ke-26, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata di situ, baiklah kita. Ini menunjukkan pemahaman bagi saya, memberi pengertian bahwa baiklah kita ini berbicara tentang Allah Tritunggal, antara Allah Bapa,
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang esa, Tritunggal, untuk bekerja bersama-sama. Ada orang yang menganggap kata kita ini antara Allah dan malaikat. Tentu pemahaman ini kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena antara Allah dan malaikat itu memiliki kedudukan yang berbeda. Malaikat itu hanya pesuruh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Allah perintahkan. Kalau saya memahami ini lebih tepat bahwa inilah kerjasama antara Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi ketiganya berkarya dalam penciptaan, secara khusus menciptakan manusia itu serupa dan segambar. Kalau ini malaikat saya kira tidak sesuai kalau di situ dikatakan menurut gambar rupa kita. Manusia dicipta menurut gambar rupa Allah, bukan malaikat. Artinya Roh Kudus sudah berkarya dalam penciptaan manusia pada awal bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu, karya Roh Kudus sudah terjadi pada masa Perjanjian Lama. Secara khusus sudah ada dalam masa Allah menciptakan manusia. Disitulah antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus bekerja sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah karya Roh Kudus yang tidak terbatas pada masa di mana Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Di situ baru Roh Kudus leluasa bekerja. Ternyata sejak di dalam Perjanjian yang lama, Roh Kudus sudah turut bekerja, karena Roh Kudus adalah Allah yang melampaui waktu, karena Dia adalah Allah melampaui ruang dan waktu, karena Dia adalah Allah. Dia ikut ambil bagian dalam penciptaan alam semesta ini. Sungguh luar biasa. Karya Roh Kudus sudah terjadi pada masa Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, kalau ada orang berpikir karya Roh Kudus itu hanya dibatasi pada waktu tertentu, yaitu pada waktu Perjanjian Lama, secara khusus pada waktu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini kita belajar pengertian yang baru, bahwa Roh Kudus sudah berkarya dalam karya penciptaan, karena Roh Kudus adalah Allah. Maka di dalam Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya esa, ketiganya adalah Allah. Roh Kudus adalah Roh Allah yang sudah turut bekerja dalam masa Perjanjian yang lama. Demikian juga kalau kita melihat Roh Kudus tidak hanya menciptakan, tidak hanya turut dalam karya penciptaan atas alam semesta ini, tapi juga Roh Kudus memelihara, ambil bagian di dalam memelihara. Kalau kita kemarin hari Minggu membaca Mazmur 143, secara khusus ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, Mazmur 143 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan jemaat sekalian, Roh Kudus tidak hanya berkarya dalam penciptaan, tetapi Roh Kudus juga berkarya dalam pemeliharaan manusia setelah manusia itu diciptakan. Jadi Raja Daud menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada dan ambil bagian di dalam hidup manusia, sehingga dia mengatakan, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Roh Kudus karyanya dalam kehidupan manusia, Dia memelihara kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka hari Minggu kemarin kita berbicara tentang Roh Kudus, yaitu Parakletos, di mana Roh Kudus itu menuntun, Roh Kudus itu memberi semangat, Roh Kudus itu menyertai, Roh Kudus itu memberi penghiburan, Roh Kudus itu menolong. Artinya Roh Kudus itu berdiam di dalam hidup kita secara aktif, menyertai kita. Jadi Roh Kudus itu tinggal diam di dalam hidup kita, menyertai kita, menuntun kita, memelihara hidup kita sebagai manusia. Maka tidak ada seorang pun yang hari ini mungkin merasa dirinya seorang diri, tidak. Karena ada kuasa Roh Kudus yang berjalan aktif menuntun kehidupan saudara dan saya. Tidak ada seorang manusia yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus,
tidak dituntun, disertai. Masalahnya seringkali kita mengabaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi Daud menyadari bahwa Roh Allah menuntun, Roh Allah menyertainya. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Jadi Roh Kudus itu aktif memelihara hidup kita. Roh Kudus itu menyertai kita. Maka jangan kita merasa sendiri. Tapi hari ini karya Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara. Roh Kudus memimpin saudara. Roh Kudus menyertai hidup saudara. Bahkan tidak berhenti di situ. Roh Kudus ambil bagian di dalam karya penciptaan. Dan yang kedua, Roh Kudus ambil bagian menuntun hidup manusia, menyertai hidup manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan yang ketiga, Roh Kudus juga ambil bagian dalam penyucian hidup manusia. Maka Roh Kudus akan menuntun kehidupan setiap kita dalam kehidupan yang suci, dalam kehidupan yang kudus. Di dalam Roma 15, mari kita membuka. Dikatakan Roma 15 ayat yang ke-16. Roma 15 ayat yang ke-16 berkata demikian, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus juga ambil bagian dalam pencucian, menyucikan hidup manusia, menuntun hidup manusia itu dalam kehidupan yang suci, dalam kehidupan yang kudus. Mungkin orang berpikir, kan kita disucikan oleh kuasa darah Yesus. Iya, tapi Roh Kudus juga ambil bagian dalam proses menyucikan kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu karya Roh Kudus itu berjalan luar biasa. Dia ambil bagian dalam penciptaan, dia ambil bagian dalam menuntun kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus ambil bagian di dalam menyucikan, menguduskan hidup kita, sehingga kita semua boleh berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, hanya satu tujuan Roh Kudus adalah supaya saudara dan saya berjalan menurut kehendak Allah, berjalan menurut pimpinan Allah. Maka mulai malam ini kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita akan dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Kita harus mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, dan kita belajar mentaati firman itu di dalam hidup kita. Sebenarnya hidup kekristenan itu sangat simpel. Bagaimana kita membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan, dan kita melakukan kehidupan kita seturut dengan firman, seturut dengan apa yang Tuhan katakan. Sederhana seperti itu. Maka perjalanan hidup kita hanya seperti itu. Berisi ketaatan kita akan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Sederhana, simpel. Tetapi banyak orang percaya justru malah aneh-aneh, saudara. Pemikirannya aneh-aneh, sikapnya aneh-aneh, tujuannya aneh-aneh, ya. Bahkan banyak hamba Tuhan mungkin ya dengan tujuan yang aneh-aneh, dengan maksud yang aneh-aneh. Tapi justru kita belajar malam hari ini sederhana. Kalau hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan gak kehendaki kita lakukan, jangan lakukan. Simple, sederhana seperti itu saja. Mari kita hidup lurus, dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyucikan hidup kita. Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Roh Kudus yang senantiasa menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karya Roh Kudus sudah terjadi sejak zaman perjanjian lama, sejak zaman perjanjian bagaimana Allah turut bekerja, Roh Kudus bekerja dalam karya Allah, dalam penciptaan, dan Roh Kudus juga menuntun hidup manusia sebagaimana tadi Daud katakan. Dan Roh Kudus juga menyertai, menyucikan, menguduskan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita pahami karya Roh Kudus itu di dalam hidup kita, sehingga kita malam hari ini sungguh-sungguh memahami ternyata karya Roh Kudus luar biasa dahsyat, luar biasa. Oleh sebab itu mari kita akan terus belajar. Nanti Rabu yang akan datang kita belajar
karya Roh Kudus bagaimana bisa menyucikan hidup kita dengan lebih lanjut lagi. Mari malam hari ini kita sadari, kita bersyukur ada Roh Kudus yang aktif bekerja di dalam hidup kita, menyertai kita. Saudara tidak sendirian dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kesunyian, kesepian. Saudara nggak sendiri. Jangan katakan bahwa nggak ada seorang yang bisa mengerti aku. Ada Roh Kudus, saudara, yang menyertai hidup saudara. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup saudara. Jangan katakan saudara berjalan sendiri, tetapi percayalah ada kuasa Roh Kudus yang aktif menyertai hidup saudara. Kiranya malam hari ini kita menyadari bahwa ada kuasa Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya. Allah Tritunggal, bagian dari Allah Tritunggal, Roh Kudus adalah Allah sendiri dan Rohnya diam di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini untuk firman Tuhan dan kebenaran yang boleh kami renungkan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menuntun hidup kami, bahwa kami tidak sendiri, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bersama-sama kembali kita akan berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sertailah perjalanan kehidupan kami setiap hari, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kiranya kuasa Roh-Mu, karya Roh Kudus-Mu, terus kami boleh rasakan menyertai kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan pertolongan Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan saudara sekalian, seluruh keluarga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Kiranya semua kita beroleh kekuatan melalui firman Tuhan, puji-pujian. Mari kita terus setia beribadah kepada Tuhan. Mari kita dengan segenap hati kita selalu mengasihi Tuhan. Mari kita bawa seluruh keluarga kita memuji menyembah Tuhan setiap saat, setiap waktu. Karena Tuhanlah kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.